Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 13 Juli 2022, Pekan Biasa ke-15. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab Yesaya bab 10 ayat 5 sampai dengan 7, 13 sampai dengan 16. Mazmur bab 94 ayat 5 sampai dengan 10, 14 sampai dengan 15. Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Misteri kerajaan Allah dinyatakan kepada orang kecil. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kesombongan merupakan salah satu dari 7 dosa pokok. Kesombongan membuat orang lupa Tuhan. Nabi Yesaya menyatakan dengan terus terang bahwa Raja Asyur itu sombong. Ketika berhasil mengalahkan Yerusalem, dia berbangga diri dengan memegahkan kekuatan tentaranya. Padahal Tuhanlah yang memakainya untuk menghancurkan Yerusalem agar bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tentara Asyur memegahkan diri seolah-olah kemenangan karena kekuatannya sendiri. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya?" Raja Asyur tidak tahu bersyukur. Tuhan menghukum Raja Asyur karena kesombongannya. Yesus dalam bacaan Injil hari ini juga mengecam orang sombong. Yesus ingin kita bersikap rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam doanya, Yesus berkata,
Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ucapan Yesus ini bertolak dari perlawanannya terhadap sikap arogan pemimpin-pemimpin Yahudi seperti para imam, ahli-ahli Taurat, dan kaum Farisi. Mereka menganggap diri pandai tentang kitab suci, sehingga menutup diri terhadap Yesus. Orang kecil seperti pemungut cukai malah menerima Yesus. Orang Farisi dan ahli Taurat mempunyai keahlian dan kuasa untuk mengajarkan hukum-hukum Tuhan, tetapi mereka tidak dibenarkan di mata Yesus karena kesombongan dan kemunafikan mereka. Justru karena itu, rahasia kerajaan Allah diungkapkan Yesus kepada orang-orang kecil pilihannya yang justru bisa diandalkan menjadi pewarta tangguh di masa depan. Kehendak Allah, firman Allah, perintah Allah terlaksana dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Yesus berdoa kepada Bapa, bersyukur karena Ia mewahyukan segala kebenaran kepada kaum lemah, kepada orang kecil dan terpinggirkan. Dengan pilihan itu, Bapa memberi peringatan kepada manusia bahwa kemuliaan dan kebesaran dunia sama sekali tidak berarti di hadapan Allah. Atas dasar itu, Yesus pun mengambil pola serupa dengan merangkul kalangan kecil dan terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Mereka diangkat dan dihargai martabatnya karena mereka pun citra Allah yang maha tinggi. Gaya hidup umat yang cenderung merendahkan kaum miskin dan marginal dikoreksi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana menjadi orang kecil dan sederhana sehingga kita juga layak memperoleh karunia yang disembunyikan Tuhan bagi kaum bijak dan cerdik pandai. Orang kecil itu sederhana, tidak hanya berkaitan dengan hidup miskin, ketiadaan harta. Dari segi kualitas iman, orang kecil dan orang-orang sederhana itu adalah kelompok orang yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupannya. Orang yang rendah hati itu tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, dan
rela berbagi dengan sesama tanpa ragu-ragu. Pribadi semacam inilah Tuhan membuka rahasianya agar mereka dilibatkan di dalam karya keselamatan. Hanya orang semacam ini yang layak menjadi alat Tuhan. Saudara, masuklah dalam keheningan hati dan pusatkan hidupmu hanya pada Yesus, Sang Penyelamatmu. Jangan biarkan hatimu tertutup karena merasa diri bijak dan pandai, merasa diri lebih mampu dan di atas yang lain. Perasaan ini bisa menghalangi rahmat Tuhan turun ke atasmu. Lepaskan penghalang itu sekarang juga. Jadikanlah dirimu kecil di hadapan Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di surga, aku sering melukai hatimu dengan segala kesombonganku. Bentuklah pribadiku menjadi bejana yang indah dan kuat bagimu dan sesama. Semoga hatiku selalu bersikap lemah lembut dan punya rasa hormat terhadap orang lain. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu. Salam sehat selalu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.